Gimana kabar hari ini? Coba tanya kiri kanan. Ya. Tanya suasana hatimu hari ini baik apa tidak? Ya, suasana hati baik apa tidak? Happy ya. Jadi hari ini kita berbicara di bulan ini ya, tentang bagaimana kita mempersiapkan dan berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan minggu kemarin kita sudah eh, berbicara tentang bagaimana hidup di dalam hikmat kebenaran Tuhan dan bagaimana kita bisa bijaksana dalam hidup ini untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, dan pada saat ini kita berbicara pada hari ini jagalah hatimu. Apa? Jagalah hatimu gitu. Makanya saya bilang tadi gimana suasana hati kita hari ini, aman apa tidak gitu kan? Aman ya. Kita harus menjaga hati. Jangan pernah minta Tuhan jagalah hatiku. Ya. Tuhan bilang ngapain saya jaga hati gitu kan? Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara dan menjaga dan menyertai dan melindungi seluruh hidup kita. Lah tanggung jawab kita sekarang, kita yang menjaga hati kita supaya kita tidak terluka, supaya hati kita tetap sukacita, supaya hati kita tidak ternodai oleh dunia ini dan segala macam yang ada di lingkungan kita saat ini. Amin. Jadi itu adalah kerja kita. Kita baca Amsal 4 ayat 23 ya. Amsal 4 ayat 23 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lah ini firman Tuhan ini menyuruh kita ya, menyuruh kita, memberi perintah bagi kita bahwa jagalah hatimu gitu kan. Ya, bukan kita minta Tuhan atau kita minta pasangan kita atau minta teman kita untuk menjaga perasaan atau menjaga hati kita gitu kan. Kamu ini keterlaluan, gak bisa menjaga perasaan saya gitu kan. Bukan orang lain yang kita suruh, apakah lagi Tuhan. Ya, jangan suruh pasangan kita untuk menjaga hati kita, karena bisa saja mengecewakan. Lah itu tergantung kita, ya, tergantung pribadi kita sendiri, ya. Dengan segala kewaspadaan, kita baca apa artinya itu nanti, ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan, sumber segala kehidupan kita ini, ya, sumber adalah ada di dalam hati. Ya, makanya Tuhan bilang itu ketika kita menerima Tuhan Yesus, makanya Dia diam di dalam hati kita. Kalau kita menerima Dia, kalau kita kasih tempat, itu tadi keputusan di tangan kita. Apakah Tuhan itu mau kita terima Dia dan Dia berdiam di dalam kita apa tidak? Ya, mari kita menjaga ya. Jangan suruh siapa teman kita, jangan suruh bos kita, jangan suruh tetangga kita untuk menjaga hati kita. Itu tanggung jawab kita pribadi ya. Jangan sampai bilang ini tetangga nggak punya perasaan, nggak bisa menjaga perasaan saya. Ini orang nggak bisa menjaga hati kita gitu kan, nggak tahu apa gitu menjaga hati dan sampai kita bisa tersinggung, enggak. Orang itu bisa berbuat apa saja, orang bisa menghina kita, orang bisa melakukan apa saja, itu bisa. Ya, bisa melakukan apa saja terhadap kita. Tapi kita yang bisa membentengin hati kita terluka apa tidak. Itu keputusan ada di tangan kita. Amin. Nah, kita belajar di sini Amsal ini dikatakan di sini jagalah hatimu. Jadi kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan, karena kalau hati kita bersih, maka tingkah laku karakter kita juga bersih. Kalau kita hati gembira dan seluruh jiwa kita pun, tubuh kita pun akan sehat. Ya, kita apa yang dimaksud dengan menjaga hati? Ya. Ya, Lex. Apa yang dimaksud dengan menjaga hati? Kata hati dalam bahasa Ibrani ya sebenarnya berasal dari akar kata lev atau levaf gitu kan, lev ya bacanya. Dalam pemahaman Yahudi ya, lev lebih dari sekedar organ fisik ya. Bukan hanya sekedar hati yang ada di dalam ini. Kalau bila ada istilah itu kalau medis itu sakit hati gitu kan, ada hati yang secara fisik. Tapi lev adalah pusat seluruh keberadaan manusia.
Ya, pusat seluruh keberadaan, baik pikiran, baik perasaan, baik emosional, baik semuanya, seluruh kehidupan kita itu pusatnya ada di mana? Ada di hati. Makanya kita harus menjaga hati kita. Kalau kita nggak menjaga hati, ya maka seluruh pusat, karena itu pusat kehidupan kita. Ya, karena kenapa kita nggak ada damai sejahtera? Itu pusatnya di mana? Ya, dari hati. Kalau kita marah-marah, pusatnya dari mana? Dari hati. Kalau kita suka cita, pusatnya dari mana? Dari hati. Kalau kita tempat tersinggung, dari hati semua. Jadi pusat kehidupan itu ada di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan itu berkata tadi, jagalah hatimu. Ya, kalau kita bisa menjaga hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka seluruh hidup kita ini enak, gitu kan? Dan kita bisa sukacita dan kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya, orang macam mana pun ngomong di luar sana, kita nggak akan tersinggung. Karena kita kita sudah membentengin hati kita supaya tidak ternoda oleh virus, supaya tidak terserang oleh penyakit. Apalagi supaya nggak terluka. Ya, kebanyakan saat ini banyak orang di luar sana, di sini nggak ada, ya, sama sekali nggak ada yang jujur maksudnya. Ya. Jadi di luar sana itu banyak orang yang tidak bisa menjaga hatinya sehingga hatinya itu sakit atau terluka, gitu kan? Dan di sini saya lihat semua hati yang terluka nggak ada di sini karena udah pinter menjaga hatinya, gitu kan? Ya, kalau sudah terluka pun buru-buru dikasih obat luka apa? Obat merah. Ya, dikasih obat ya. Ya kalau itu. Jadi itulah fungsinya tadi firman Tuhan menegaskan bagi kita itu menjaga hati kita. Apalagi suami istri gitu. Kalau kita nggak saling menjaga hati gitu kan. Ya pasti kalau suaminya kasar atau ngomongnya tegas, perbedaan budaya itu kalau kita nggak bisa menjaga hati bisa luka terus setiap hari. Luka nggak disembuhkan jadi busuk gitu kan. Kalau sudah busuk udah penyakit lebih parah lagi gitu kan. Sehingga nanti sampai di stadion 4 gitu. Ada istilahnya stadion, udah pernah belajar wanita itu kan. Ada penyakit udah stadion 4, ada kata CRI gitu, cerai. Ya pisah gitu kan. Kalau sudah itu. Jadi bagi anak-anak, hubungan anak-anak dengan orang tua juga sama. Ya, jadi bukan kita bilang atau mengatakan seluruh anggota keluarga kita, kamu yang jaga hati saya, bukan. Kita yang jaga hati kita. Orang bisa berbuat apa saja itu terserah dia. Tapi kita bisa bentengin hidup kita dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kerajaan Allah. Hati, kita berbicara itu mencakup, dia bilang tadi itu seluruh, ya, pusat seluruh keberadaan manusia. Yang pertama, ya hati itu mencakup pikiran dan intelek. Ya, lanjut Kak. Ya, pikiran dan intelek gitu ya. Pemikiran. Lah itu hati itu berkaitan tentang apa tadi? Pemikiran dan intelektual komputeran gitu kan. Hati sebagai pusat pemikiran dan mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan pasti berasal dari hati. Makanya itu tadi bukan hanya masalah hati yang fisik. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu, lah itu nanti kita olah di mana dulu? Di dalam hati kita, baru kita mengambil keputusan. Kita baca Kejadian 6 ayat 5 itu orang yang tidak melakukan segala sesuatu atau keputusan itu dari hati ya. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala pengeluaran hatinya selalu membawakan kejahatan. Kecenderungan mengambil keputusan. Jadi tindakan apapun itu berasal dari hati. Kalau kita kecenderungan hati kita selalu berbuahkan yang jahat, ya itu pasti hasilnya jahat juga, buahnya jahat. Tapi kalau kita memikirkan dan mengelola hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjaganya dengan segala kewaspadaan tadi, maka juga buahnya akan ke hal-hal yang baik. Hal yang baik yang kita terima dan yang kita lakukan. Jadi ini pusat, ya makanya saya bilang bukan hanya sekedar, tapi pusat kehidupan dari pikiran dan intelektual kita. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mengatakan sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu, itu berasal dari hati. Ketika kita memikirkan sesuatu, ya kita mengolahnya di dalam hati dulu.
Makanya dia bilang tadi itulah namanya hati. Kita belajar hati itu adalah pusat pikiran kita. Ya, apa yang kita isi, apa yang kita kelola di hati kita. Kalau hati kita bersih, maka pikiran kita juga bersih. Kalau hati kita tidak bersih, maka pikiran kita juga tidak bersih. Ya. Makanya kita kalau hati kita bersih, maka segala keputusan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kelakuan yang bersih juga. Jadi itu yang pertama tentang hati ini tadi, pusat dari kehidupan. Yang kedua, ya, hati ini juga berbicara tentang emosi dan perasaan, ya. Emosi dan perasaan, pusat emosi dan perasaan, ya. Kamu nggak bisa menjaga perasaan saya. Lalu kalau kita marah, kalau kita menangis, itu pusatnya dari mana? Ya dari hati. Hati adalah pusat emosi, ya. Seperti sukacita. Ya, kalau kita lagi gembira itu suasana hati kita lagi gembira gitu kan, bukan hanya pas dikasih duit aja gitu kan, gitu kan. Ya, lalu pusat apa lagi? Kesedihan. Ya, kita sedih ketika kita diomongin orang, sedih mendengarkan itu keputusan juga. Itu diolah di dalam hati. Lalu dan kasih. Ya, itu pusat kasih. Jadi pusat emosi dan perasaan itu ada di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan tadi, jagalah hatimu. Ya, kalau kita nggak bisa menjaga hati, maka emosi terus yang timbul atau emosi negatif yang timbul. Emosi yang positif bagus lah, seperti ketawa, sukacita, bahagia, itu emosi juga termasuk. Ya, bukan marah-marah itu juga, itu termasuk emosi juga. Ya, emosi itu dalam hal ada dua, ada negatif dan ada positifnya. Tapi firman Tuhan ya menekankan bagi kita supaya kita memiliki emosi yang baik, yang positif. Ya, sukacita. Bagaimana kita sukacita? Itu tergantung dari hati kita juga. Kalau hati kita bisa tenang, kalau hati kita selalu mengucap syukur, pasti kita bersukacita. Tapi kalau kita bersungut-sungut, menggerutu terus, pasti emosi yang keluar adalah kesedihan, marah, cepat tersinggung, emosional. Itu orang yang di luar Tuhan. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan tidak seperti itu, seperti kita yang hadir di sini. Amin. Kan kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Kita baca Mazmur 16 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu di sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Ya, karena emosi dan perasaan ini adalah sumbernya, ada pusatnya di hati, makanya kita harus dekat dengan Tuhan, harus bergaul dengan Tuhan, harus datang di hadapan Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan kehidupan, supaya sumber kehidupan itu diberitahukan kepada kita, supaya di hadapan Tuhan ada sukacita, ya. Di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Yesus ada sukacita, enggak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan. Di luar Kristus maka semua yang ada itu kekecewaan. Walaupun sekarang kita merasa senang dan lain sebagainya gitu kan, kita mendapatkan sesuatu yang instan. Tapi nanti pada ujungnya akan mengecewakan. Tapi hanya di hadapan Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di luar Tuhan tidak ada. Tidak ada sukacita yang berlimpah-limpah, pasti akan mengecewakan. Makanya tadi harus kita jaga hati kita di hadapan Tuhan supaya tidak ternodai. Kita jaga dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jaga dengan persekutuan dengan Tuhan, dengan keintiman dengan Tuhan. Sehingga apapun yang ada di luar sana, virus, panah si jahat pun tidak bisa menembus hati kita, gitu kan? Ya, kita harus menjaga. Ya. Jadi kita harus menjaganya dengan kasih dan cinta kepada Tuhan. Ya, ada di sini yang pernah jatuh cinta? Ya, kalau saya menjaga hatiku buat kamu. Siapa yang pernah ngomong itu? Dan siapa yang pernah mendengarkan itu dari pasangannya? Saya akan menjaga hati ini khusus buat kamu, gitu. Iya itu kan? Lalu ada lagi itu, saya akan memberikan seluruh hatiku buat kamu. Makanya ketika menikah, kamu ini nggak punya hati, gitu kan? Nah, dia sering nggak punya hati. Kalau ada lagi berantem, dia iya benar kan, udah hati saya kamu udah ambil, makanya benar saya punya hati. Gitu. Dari awalnya kan saya berikan hati ini buat kamu gitu.
Saya berikan semua hatiku buat kamu. Oke gitu, pas pacaran begitu. Lah pas sudah menikah dia bilang suaminya itu, ya kamu ini nggak punya hati, nggak bisa jaga perasaan, nggak punya hati. Ya hati saya kan udah kasih ke kamu semua, gitu kan. Bagaimana saya punya hati itu kan ya itu. Ya. Jadi hati-hatilah dengan hati. Ya. Jadi makanya kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kita mencari sukacita atau hal-hal yang membuat hati kita senang di luar Tuhan. Hanya di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Yang ketiga adalah ya, hati itu adalah pusat dari kehendak dan motivasi. Ya, kita baca Amsal 16 ayat 9. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah. Ya, jadi di hati kita juga ini pusatnya kehendak kita. Ya, makanya kita jaga. Ya, pusat kehendak. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, itu pusatnya dari hati. Ya, kalau kita nggak bisa menjaga itu, kita bisa salah mengambil keputusan atau kita melakukan kehendak kita sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, ya, dan lain sebagainya, ada tawaran-tawaran yang bilang itu begini supaya diberkati. Saya ini bukan mencari harta dunia. Saya ini melayani, terserah mau Tuhan dipakai di bagian mana gitu kan. Ya, yang penting taat dan setia aja dulu dalam pelayanan. Amin. Ya. Jadi kehendak kita harus selaraskan di atas kehendak Tuhan. Hati kita harus kita jaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kehendak kita ini yang berpusat di hati, motivasi kita ikut Tuhan itu, motivasi kita melakukan segala sesuatu itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak kita itu harus kita benar-benar taruh di atas kehendak Tuhan. Ya, jadi prioritas kita itu adalah kehendak Tuhan, bukan keinginan daging kita, tapi keinginan Tuhan yang mau kita lakukan di bumi ini. Yang keempat adalah ya, hati itu adalah pusat spiritual dan moralitas, ya. Ya, makanya dia bilang itu roh Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kita baca Mazmur 51 ayat 12. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi pusat spiritual kita, pusat roh kita itu ada di dalam hati kita. Makanya di dalam Yesus itu adalah hati kita itulah bait Allah, tempat Tuhan berada, tempat Tuhan berdiam. Jadi biarlah Tuhan itu mendiami hati kita, maka teranglah seluruh kehidupan kita. Maka seluruh kehidupan kita adalah Tuhan yang mengatur. Seluruh pusat kehidupan kita itu ada berasal dan pusatnya di hati. Dan kalau kita tempatkan Tuhan di dalamnya, kalau kita tempatkan Tuhan Yesus berdiam di dalamnya, firman-Nya berdiam di dalamnya, maka seluruh kehidupan kita akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi marilah kita menjaga hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita diisi hati kita didiamin oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan dipenuhi oleh tontonan-tontonan yang ada di sosial media pada saat ini. Hati-hati. Ya, hati-hati, bisa hati kita dikotorin oleh hal-hal yang ada di media sosial saat ini. Oleh tontonan kita, oleh pergaulan kita, oleh apa yang kita lihat saat ini. Maka kita harus menjaga itu. Kita harus menjaga dengan kuasa firman Tuhan. Lalu selanjutnya, mengapa kita harus menjaga hati? Ya. Mengapa kita harus menjaga hati? Alasannya apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau tidak ada hati, maka orang itu tidak hidup. Ya, makanya jangan pernah bilang ke orang, kamu itu nggak punya hati. Lah, dia masih hidup. Ya, jangan bilang ke istri atau ke suami atau ke anak-anak, kamu dasar nggak punya hati, gitu kan? Ya, jadi dia masih hidup. Ya, jadi karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti yang kita baca tadi, ada beberapa poin tadi itu adalah pusat kehidupan kita. Ya, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, spiritual kita, emosional kita, semua pusatnya di mana? Di hati. Ya,
kata kehidupan muncul dalam bentuk jamak. Ia menunjuk multidimensi kehidupan. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, bentuk jamak, ya. Ya, jadi bukan hanya hati yang fisik, tapi tadi kehendak, pengertian spiritual itu adalah masuk tergolong di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan tadi dibilang apa? Jagalah hati itu, ya, baik secara sosial maupun spiritual. Jadi kita perlu menjaga hati kita supaya hati kita ini selalu bersih, supaya tidak terluka, supaya ini ada hati selalu mengucap syukur di dalam segala hal, supaya Tuhan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk di bagian ketiga, ya. Bagaimana kita menjaga hati? Ya. Bagaimana kita menjaga hati? Kata jagalah di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi berasal dari kata Ibrani natsar, ya. Apa? Bukan nastar, ya. Apa? Ya, natsar. Bukan natsa, apa? Bukan nastar. Nastar mah itu kue, ya, enak gitu. Sambil kita dengar khotbah sambil makan natsar dulu, ya. Salah. Bukan natsar. Itu nastar. Yang juga dapat diartikan sebagai apa? Ya, mengawasi dengan hati-hati, ya. Kita mengawasi dengan hati-hati. Hal ini menunjuk kewaspadaan yang aktif dan berkelanjutan, bukan hanya sekali. Ya, bukan hanya sesaat, bukan hanya pada waktu tertentu saja, tapi ini berkelanjutan atau bisa diartikan itu setiap saat, ya, setiap waktu. Jadi bukan hanya pada hari Kamis, enggak. Atau ada istilah Senin Kemis doang gitu kan jaga hatinya. Tapi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berjaga-jaga. Tidak ada waktu untuk tidak menjaga hati. Tapi semua waktu berkelanjutan setiap saat. Ya, setiap saat kita harus menjaga hati kita, ya, di sana. Dengan segala kewaspadaan berasal dari kata mikol, ya, lebih dari segalanya, dan mismar atau penjagaan seperti seorang penjaga kota. Kalau menjaga kota itu atau penjaga itu setiap saat itu enggak tidur. Ya, begitulah kita menjaga hati. Makanya dia bilang dengan segala kewaspadaan jagalah. Jagalah, kita selalu melek terus menjaga hati kita, jangan lengah. Jangan sampai kita lengah di sana. Kalau lengah ya pasti tipu daya muslihat, tipu daya iblis akan mulai masuk. Jadi mari kita menjaga hati kita setiap saat, setiap detik. Baik di rumah, baik di jalan, baik di kantor, dimanapun kita berada. Setiap saat menjaga hati. Coba lihat kiri kanannya, setiap saat. Ya, harus menjaga hati setiap saat. Ya, kalau bapak-bapak bawa motor di jalan, ya, kita harus menjaga hati di sana. Ya, kalau ketemu ibu-ibu yang sen kanan belok kiri, sabar gitu. Ya, itu. Ya, ibu-ibu juga kalau lagi jalan udah di tengah diklakson dari belakang, sabar, nggak apa-apa, memang itu perjalanan. Ya, kita harus melaluinya seperti itu. Ya, kita harus menjaga hati setiap saat supaya kita tidak mudah terpengaruh sehingga hati kita penuh dengan dan limpah dengan ucapan syukur. Ya, hati yang gembira dan nanti adalah obat. Ya, poin yang pertama, bagaimana kita menjaga hati adalah fokus pada pikiran yang benar. Itu poin yang pertama. Ya. Fokus pada pikiran yang benar. Kita baca Filipi 4 ayat 8. Baca bersama-sama 1 2 3. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itulah cara kita untuk menjaga hati kita, yaitu fokus pada pikiran yang benar, bukan pikiran yang jahat. Bagaimana saya membalas dendam? Bagaimana saya menunjukkan identitas saya kepada orang lain? Ya, itu kesombongan itu, ya.
Jadi kalau kita bisa menjaga hati. Kalau ada bos kita di kantor marah, ya kita harus memikirkan apa tadi di sana, ya. Kita memikirkan hal yang mulia, yang adil, yang suci. Ya kita harus bisa menjaga hati kita supaya tidak tergores, supaya tidak terluka. Ketika kita di kantor dimarahin, ketika kita di jalan pun mungkin kita salah. Kita harus menjaga hati kita supaya tidak pahit. Ya, itu adalah keputusan ada di tangan kita sendiri. Makanya apa yang kita pikirkan, ya kita pikirkan yang ini tadi itu. Ya. Ketika kita menghadapi tekanan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi situasi yang ada di lingkungan kita menghadapi situasi kehidupan ini, kalau kita memikirkan ini semua, saya percaya apapun yang kita hadapi pasti kita menghadapinya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, gitu kan? Ada yang dimarahi di sini lalu bilang haleluya, haleluya, langsung bernyanyi gitu, nggak ada kan? Tapi saya percaya mulai kita belajar di sini, ya kita bersyukur gitu kan? Kita bersyukur itu kita anggap itu adalah suatu proses untuk mendewasakan kita, supaya nanti Tuhan mempercayakan hal-hal yang lebih besar untuk kita ke depannya. Kalau di hal-hal yang kecil aja kita sudah bersungut-sungut, kita nggak bisa mengucap syukur, kita udah kecewa, kita udah marah, udah luka. Bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar lagi? Ya kan? Kita diuji dari hal-hal kecil itu, ya. Kita siap apa tidak? Hati kita bisa menerima atau tidak, gitu kan? Kalau kita bisa menerima, maka Tuhan akan mempercayakan hal lebih besar lagi. Itu prosesnya dari bawah situ, ya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Itulah cara kita untuk menjaga dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa dekat dengan firman Tuhan, kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan, dengan perintah dan ketetapan Tuhan, ya makanya hal-hal yang ada di dunia ini yang akan mengisi hati kita, ya kan? Lingkungan kita, pertemanan kita, ya yang akan mengisi hati kita. Tapi mari kita jaga hati kita saat ini. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik, ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalaupun awal-awal malas untuk belajar baca Alkitab, paling tidak baca dulu renungan itu yang dikirim setiap hari. Baca itu dulu paling tidak belajar satu ayat setiap hari untuk melatih. Supaya hati kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga kalau ada serangan-serangan dari luar itu nanti kita udah dibentengin, nggak ada luka lagi, ya. Amin. Ya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menjaga hati. Yang kedua adalah mengendalikan perkataan. Ya, mengendalikan perkataan. Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya. Bagaimana nanti kita nggak kecewa gitu kan? Aduh udahlah, kita lagi sakit contohnya, udahlah nggak ada harapan lagi. Udah nggak ada harapan. Emang nggak ada harapan kalau perkataan kita ini berkuasa. Makanya tadi itu dari pusatnya dari hati. Kalau hati kita benar-benar percaya dan beriman kepada Tuhan, saya percaya omongan kita ini akan berkuasa mengatakan hal-hal yang baik. Kalau hati kita diisi oleh firman Tuhan, kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, saya percaya ucapan kita pun saya percaya firman Tuhan yang akan keluar. Tapi kalau hati kita diisi oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, maka ucapan kita pun hal-hal yang tidak jahat. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan, supaya omongan kita juga, perkataan kita juga bisa membangun dan memberikan kehidupan bagi orang lain. Ya, kalau kita menghadapi kesusahan, Tuhan ini ada enggak sih? Ya memang benar-benar kalau kita nggak yakin, dan Tuhan nggak akan melakukan segala sesuatu kalau kita nggak yakin, nggak beriman. Kita harus percaya, kita harus aminin firman Tuhan. Amsal 20 ayat 19. Siapa yang mengumpat, ya, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut, gitu kan? Apa sih bocor mulut ini ya? Keranjang kali ya, diisi air bocor mulut gitu kan? Ya. Jadi mari kita bisa menjaga mulut kita ini supaya tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melemahkan. Jangan bergaul sama orang-orang itu jangan bergaul sama orang-orang yang enggak punya iman. Atau jangan berteman dengan dia, berteman erat.
dia bisa melemahkan kita. Apalagi kalau omongannya itu melemahkan semua makian, semua penghakiman, semua itu istilahnya bocor mulut di sana itu. Ya, mereka nggak percaya Tuhan. Ya, tapi saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang baik dan kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, cara kita untuk menjaga hati kita adalah mencari hikmat Tuhan saat menghadapi kesulitan. Ya, jangan cari yang lain, tapi cari hikmat dari Tuhan. Kita baca Yakobus 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antaramu ada yang hendaklah ia memintanya kepada Allah, ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati, maka hal yang akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, kita datang dan sujud di hadapan Tuhan, minta hikmat. Ya, kalau kita menghadapi kesulitan, ya kita datang dan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan datang kepada teman atau tetangga lah. Itu bisa nanti suatu saat bisa mengecewakan. Hal yang pernah kita lakukan dan kita ungkit kepada orang lain itu sangat melukai sebenarnya. Dan Tuhan tidak pernah mengungkit ini. Tuhan itu mengasihi dengan tulus. Dia melakukan apa saja, dia mati, dia mengorbankan segalanya buat kita. Dia nggak pernah mengungkit itu buat Bapak Ibu dan saya yang hadir di sini. Amin. Tapi kalau manusia yang melakukan pasti dia mau mengungkit. Itulah namanya manusia. Makanya kita juga belajar menjaga hati. Kalau kita melakukan sesuatu udah dengan ikhlas, jangan pernah diingat-ingat lagi. Ya, itu yang ketiga. Ya, mari kita menjaga hati kita, mencari hikmat. Ya, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita curhat di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadapi suatu kesulitan, tekanan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun, hanya Tuhan yang tahu dan kita sendiri. Dan saya percaya kalau kita datang di hadapan Tuhan, dia akan membuka jalan yang baik buat kita. Amin. Nah, itu yang saya bagikan buat kita pada hari ini. Satu lagi ayat terakhir buat kita sebagai kesimpulan. Kita baca Amsal 17 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meringankan tulang. Yang Filipi 4 ayat 7, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di mana? Di dalam Kristus Yesus. Jadi hati kita tidak bisa kita jaga kalau kita ada di luar Kristus. Pastikanlah diri kita ada dalam Tuhan. Dan seperti yang poin-poin yang kita baca tadi itu, pastikanlah hati kita dijaga oleh kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena hati ini adalah pusat dari segala kehidupan kita. Kehidupan kita ini berlandaskan di atas hati kita. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita bersuka cita, kalau hati kita bergembira, itu adalah obat dari segala obat. Ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, ketika kita tawar hati pada saat kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ya, nggak ada kekuatan kalau kita tawar hati pada kita menghadapi kesesakan, kekuatan kita kecil. Kemungkinan untuk menang itu adalah nggak ada, karena kekuatannya nggak ada. Kenapa? Karena tawar hati, karena hati kita tidak bersih, karena hati kita kecewa. Ya, saya percaya, coba lihat kiri kanannya. Ada hati yang terluka kah di sini? Ada hati kecewa kah di sini? Ya. Lalu tanya, masih punya hati kah? Ya. Nah, mari kita renungkan firman ini, gimana kita selama ini? Apakah kita sudah menjaga hati kita dengan baik? Ya, kita sudah menjaga hati kita dengan firman Tuhan apa belum? Kalau enggak, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan berdoa pada saat ini. Kita mau ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan, supaya kedepannya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.